insulin apa yang direkomendasikan kalau gula darah puasanya tinggi? Basal. Insulin basal. Contoh insulin basal apa kemarin? Contoh insulin basal apa? Detemir. Detemir nama obatnya apa? Levemir. Detemir atau Levemir ya. Ini udah kelihatan di layar ya? Kok mandek sih? Nah, nanti udah kelihatan belum di layar? Udah, Pak. Nanti di ujian ada soal kasus ya, misalnya Tuanka masuk rumah sakit ya, disingkat MRS ya, dengan keluhan lemas, misalnya dia lemas, yang diketahui gula darah puasanya 200 ya. Mestinya gula darah puasanya itu normalnya kan kurang dari 110 ya. Ini ternyata 200. Tinggi nggak gula darahnya 200 gula darah puasa? Hah? Tinggi nggak? Tinggi, Pak. Nah, berat badan lagi piye? Berat badan pasien misalnya saya ambil contoh ya, dokter meminta Anda menghitungkan, dokter memberikan insulin Levemir ya, dokter memberikan insulin Levemir, kemudian dokter menanyakan kepada apoteker berapa dosis Levemir yang diberikan atau dosis Levemir yang diberikan. Jadi dosis Levemir itu kan dosisnya ya 0,1 unit ya, 0,1 IU itu unit sampai 0,2 IU itu dosis Levemir ya, IU per kilogram berat badan per hari. Ya, berapa dosisnya? 0,1 IU sampai 0,2 IU per kilogram berat badan per hari. Sekarang berat badannya berapa? Berat badan pasiennya berapa? 50, Pak. Kilo. Berarti dosis minimal Levemirnya itu 0,1 dikali 50 ya kan? 0,1 per kilogram berat badan, berarti kan 0,1 dikali kilogram berat badannya 50. 0,1 kali 50 dapat berapa? 5. Hah? 0,1 kali 50 berapa? 5. Berapa? 5. 5 satuannya apa? Satuannya apa? IU. Ya, IU, Pak. Dosis minimal Levemir yang diberikan berarti 5 IU. Nah, dosis maksimal Levemir yang diberikan berarti berapa? 0,2 dikali berat badannya berapa? 10 IU, Pak. 10 IU. 10 IU. Berarti rentang dosisnya Levemirnya harusnya berapa? Rentang dosis Levemirnya berarti 5 sampai 10 IU. Ya. Karena dia insulin Levemir berarti diberikannya berapa kali sehari? Berapa kali sehari? Hah? Insulin basal itu berapa kali sehari kemarin? Insulin basal itu termasuk long acting, short acting, apa rapid acting? Berarti diberikannya berapa kali sehari? 1 kali sehari. Malam hari ya, karena insulin basal kan diproduksi malam hari kemarin. Malam sebelum tidur. lagi catatannya nang kene jebule. Ya, jadi 5 sampai 10 IU 1 kali sehari malam sebelum tidur ya, itu dosisnya. Nah, itu kalau insulin apa? Insulin Basal. apa? Basal. Insulin basal atau Levemir di sini kasusnya.
Nah, pada kasus kedua sama Tuan K, MRS lemas ya, atau Tuan P lah, Tuan P masuk rumah sakit juga dengan kondisi lemas, gula darah 2 jam PP-nya, GD2 PP. GD2 PP itu apa kemarin? GD2 PP itu apa kemarin? Gula darah 2 jam setelah makan. Gula darah 2 jam setelah makan, GD2 PP nya ternyata 400. Ya normalnya kan GD2 PP 140-an ya, 400 mg per DL nih. Tinggi nggak? Tinggi. Ya, BP-nya sama nih, BP-nya misalnya BP-nya 50 nih, ya kan. Nah, berarti kalau GD2 PP yang tinggi, kita kasih insulin apa? GD2 PP yang tinggi dikasih insulin apa? Randial. Contohnya? Aspart. Ya, insulin aspart. Aspart itu contohnya apa? Produknya. Novorapid. Nah, Novorapid. Novorapid. Yang ketinggal kapok nih ya. Nggak tahu hitungan yang Levemir tadi. Novorapid dosisnya 0,5 ya. IU ya, yang ini dosis yang biasa dipakai ya, 0,5 IU per kilogram berat badan per hari. Sekarang kita kalikan dengan berat badannya. Berarti berapa? 0,5 dikali berapa? 50. 50. Dapatnya berapa? 25 IU. 25 IU per KGBP. Tiga dosisnya di atas tuh. Per Apa hari. itu? Per Hari, Pak. hari. Hari. Nah, masalahnya dosis insulin rapid acting itu kemarin kita udah bicara onset kerjanya berapa jam, atau durasi kerjanya, atau dia lama bertahan di dalam tubuh berapa jam, sehingga harus diberikan berapa kali sehari Novorapid. Dua kali sehari. Kata siapa Novorapid? Karena dia itu sifatnya rapid acting, kita udah ngomong kemarin kan, rapid acting itu durasi kerjanya 8 jam. Sehari sih? Setelah 8 jam dia akan hilang efeknya. Berarti sehari berapa kali dia dikasih? 3 kali. 3 kali, Tiga Pak. kali sehari. Ya, sehingga 25 IU itu kita harus berikan 3 kali sehari kan? Ini kan dibagi 3. Ini tulisannya 2 kali ini. Berapa berarti sekali ngasih? 8 ya, sekitar ya. Pagi 8 IU ya. Pagi 8 IU, siang 8 IU. Ya, malam 8 IU. Nah, ini 8 kali 3 kan 24 ya, sudah mendekati itulah. Berarti paginya dia dikasih 8 IU, disuntikkan pagi 8 IU ya, siang 8 IU, malam 8 IU. Ya, sehingga dosis untuk pasien Tuan P ini, berat badan 50 ini, insulin yang diberikan insulin hariannya harusnya 25 IU, maka pemberiannya adalah pagi 8, siang 8, malam 8. Kalau yang tadi Levemir dibagi nggak? Dibagi nggak Levemir tadi? Enggak. Tidak. Kenapa tidak dibagi? Karena diberikan satu kali sehari. Karena dia insulin basal. Insulin basal itu kan kita sebut long acting. Durasi kerjanya sampai 24 jam. Sehingga cukup satu kali pemberian saja dia akan bekerja sepanjang hari. Kalau yang rapid acting durasinya kan 8 jam saja, sehingga durasi kerjanya cuma 8 jam, sehingga padahal sehari ada 24 jam.
Sehingga kita setiap 8 jam harus menyuntikkan insulin supaya kadarnya ada di dalam tubuh ya. Jadi yang mana ini? Hilang kemana ini? Jadi kalau kita bikin gini, kalau yang ini 24 jam ya, di sini 24 jam. Nah, atau sini 8 jam maksudnya ya. 8 jam. Ya. 8 jam juga. Nah, total 24 jam ya. Jadi kalau insulin yang dia long acting ya, yang long acting itu kerjanya dia gini, set disuntikkan naik. Nah, kemudian dia nanti baru turunnya itu setelah di jam ke-24. Nah, gini. Ini kalau yang long acting ya, kurva grafiknya, sehingga dia masih ada di ini kadar dalam darahnya ya. Kadar minimum dan kadar maksimum dalam darahnya masih masuk selama 24 jam dia. Masih ada di kurva itu. Nah, sementara kalau yang rapid acting nggak bisa. Dia nanti begitu disuntik ini jam ke-0 masuk ke 8 jam pertama dia gini, langsung udah turun di sini. Nah, jadi kalau dia cuma diberikan sekali sehari, yang rapid acting gimana kira-kira? Kalau cuma diberikan sehari sekali yang rapid acting. Gimana yang rapid acting kalau cuma dikasih sekali sehari? Hariannya nggak tercukupi, Pak. Ya, gula darah hanya akan turun di 8 jam pertama, habis itu dia akan naik lagi gitu. Sehingga untuk menjaga gula darah itu stabil seharian, ya kita harus suntikkan lagi di sini. Suntikkan sehingga kadarnya naik lagi, di 8 jam kedua turun lagi. Ya di sini kita suntikkan lagi. Ini kalau nggak disuntikkan di 8 jam ketiga, tinggi lagi gula darahnya. Suntikkan lagi, sehingga dia akan naik lagi. Kemudian dia di 8 jam ketiga turun lagi sampai habis. Jadi beda pola kerjanya dari long acting sama rapid acting, sehingga yang long acting ketika tadi sudah dihitung ketemu unitnya berapa ya sudah, maka itu diberikan dalam 24 jam. Sedangkan yang rapid acting ya dia harus diberikan tiap 8 jam. Sudah paham sampai sini? Paham. Paham? Sudah ditulis? Sudah Pak. Oke, kalau sudah ditulis sudah cukup ya. Nanti ujiannya sampai ini ya. Jadi terkait insulin, kalian saya minta jelaskan insulin basal itu apa, contohnya apa. Ada studi kasus, silakan dihitung dosisnya. Demikian juga yang rapid, ada studi kasus, kemudian silakan dihitung dosisnya. Oke, saya rasa cukup itu saja untuk hari ini. Kalau kebanyakan nanti kalian pusing ya. Ya cukup, ya, kita akhiri. Selamat belajar ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.